Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada awalnya, ketika Allah menciptakan dunia dan segala isinya, Nabi Adam merupakan ciptaan yang sangat istimewa. Allah menciptakannya dari tanah liat dengan penuh kebijaksanaan dan keindahan. Adam adalah manusia pertama yang diberikan kehidupan dan keberadaan di muka bumi ini. Namun, meskipun dikelilingi oleh keindahan surga dan makhluk-makhluk ciptaan Allah, Adam merasa kesepian. Ia merasa bahwa tidak ada makhluk yang benar-benar sejenis dengan dirinya. Setiap tumbuhan, binatang, dan malaikat memiliki perannya masing-masing di alam semesta ini, tetapi Adam merasa bahwa ia membutuhkan teman sejati yang dapat dipahami dan dibagikan kehidupannya. Kesendirian ini membuat hati Adam gelisah. Ia merindukan kehadiran sosok yang dapat menjadi sahabat dan pendampingnya. Pada saat itulah, dalam kerahasiaan yang hanya Allah yang tahu, Allah mulai mempersiapkan sebuah kejutan luar biasa yang akan mengisi hati Adam dengan kebahagiaan yang begitu besar. Kehadiran Hawa dalam kehidupan Nabi Adam adalah mukjizat yang luar biasa dari Allah. Setelah merasakan kesepian yang mendalam, Adam sedang duduk suatu hari, dan tiba-tiba, rasa kantuk yang luar biasa menghampirinya. Ketika Adam tertidur, berlangsunglah momen penting dalam penciptaan manusia. Allah dengan kehendaknya yang maha agung, memerintahkan malaikat Jibril untuk mengambil sebuah tulang rusuk dari pinggang kiri Nabi Adam. Tulang rusuk ini diambil tanpa menimbulkan rasa sakit sedikit pun pada Adam, karena semuanya adalah atas kehendak dan iradat Allah. Dari tulang rusuk inilah, dengan tangan penuh kasih sayang Allah, diciptakanlah seorang wanita yang akan menjadi pendamping sejati bagi Nabi Adam. Wanita ini diberi nama Hawa. Ketika Allah menciptakan Hawa, Dia meletakkan keindahan, keanggunan, kecantikan, dan keelokan pada dirinya. Tidak hanya itu, sifat-sifat seperti kebersihan dan kesopanan juga ditanamkan oleh Allah dalam diri Hawa. Hawa menjadi makhluk yang paling cantik di seluruh langit dan bumi, dan keindahannya tidak tertandingi. Sementara itu, Allah juga meletakkan sifat-sifat seperti kerinduan, kecintaan, kesenangan, dan kasih sayang di hati Nabi Adam. Adam adalah makhluk yang sangat merindukan kehadiran seorang pendamping di langit dan di bumi. Dengan penciptaan Hawa, Allah mempersiapkan hadiah yang tak ternilai bagi Nabi Adam. Pada saat Adam terbangun dari tidurnya, Allah memperlihatkan Hawa padanya. Pertemuan pertama antara Adam dan Hawa adalah awal dari kisah yang sangat penting dalam sejarah manusia. Kemudian dalam dialog yang penuh kelembutan, Adam bertanya kepada Hawa, "Siapa engkau ini, dan untuk siapa engkau diciptakan?" Hawa dengan lembut menjawab, "Aku diciptakan untuk dirimu." Mendengar itu Nabi Adam berkata, "Kalau begitu, mari kita bersatu." Namun, Hawa dengan kelembutan juga menjawab, "Engkau sajalah yang datang kepadaku." Akhirnya, Nabi Adam berdiri dan menuju ke tempat Hawa. Setelah Nabi Adam dan Hawa saling berhadapan dan pertama kali bertemu, tahap selanjutnya adalah pernikahan mereka yang istimewa. Allah Sang Pencipta yang Maha Kuasa memimpin prosesi pernikahan mereka dengan penuh kemuliaan dan keagungan. Sebagaimana diceritakan dalam kitab As-Sabiatu fi Mawaidil Biriyat karya Abi Nasr Muhammad bin Abdurrahman Al-Hamadzani, setelah Nabi Adam dan Hawa berdiri di hadapannya, Allah memberikan pakaian yang indah pada Hawa. Pakaian ini dihiasi dengan 70 perhiasan dari aneka macam perhiasan surga, membuat Hawa tampak semakin cantik dan mempesona. Allah juga memberikan mahkota pada Hawa dan mendudukannya di atas kursi yang terbuat dari emas yang cemerlang. Semuanya adalah tanda kemuliaan dan kehormatan yang diberikan Allah kepada pasangan manusia pertama ini. Para malaikat yang menghuni surga juga menjadi saksi atas pernikahan yang dilangsungkan di hadapannya. Mereka memuji Allah dan bersyukur atas kebesarannya. Dengan disaksikan oleh para malaikatnya, Allah menikahkan Hawa dengan Adam. Adam bertanya kepada Allah, "Wahai Tuhanku, apa yang harus aku berikan pada Hawa sebagai mas kawin? Apakah itu berupa emas atau perak, atau jauhar mutiara?" Allah yang Maha Bijaksana menjawab dengan cara yang penuh makna. Allah berfirman, "Bukan itu mas kawinnya." Allah memberikan petunjuk yang luar biasa mengenai apa yang sebenarnya diinginkannya sebagai mas kawin dalam pernikahan ini. Kemudian, Nabi Adam bertanya lagi dengan tulus, "Wahai Tuhanku, apakah aku harus berpuasa, melakukan sholat, dan membaca tasbih kepadamu?" Nabi Adam ingin memastikan bahwa ia akan menjalankan ibadah-ibadah yang diperlukan untuk memuliakan pernikahannya dengan Hawa. Allah dengan penuh kasih sayang menjawab,
mas kawin untuk Hawa, adalah engkau membaca sholawat 10 kali kepada nabiku dan pilihanku, yaitu Muhammad, yang menjadi junjungan para utusan dan menjadi penutup para nabi. Inilah mas kawin yang istimewa yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Sholawat kepada Nabi Muhammad menjadi bagian integral dari mahar yang harus diberikan oleh setiap manusia dalam pernikahan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya cinta dan penghormatan kepada Nabi Muhammad dalam kehidupan manusia. Dengan membaca sholawat kepada Nabi, Allah menghalalkan Hawa bagi Adam, dan hal ini menjadi tanda persetujuannya terhadap pernikahan suci antara manusia pertama ini. Sejak saat itu, sholawat kepada Nabi Muhammad menjadi salah satu amalan yang paling dianjurkan dalam agama Islam, dan menjadi inspirasi bagi semua manusia untuk memuliakan dan menghormati Nabi besar tersebut. Setelah Allah mengajarkan kepada Adam tentang mas kawin yang harus diberikan untuk Hawa dalam bentuk sholawat kepada Nabi Muhammad, pernikahan mereka dinyatakan sah dalam surga. Dalam suasana yang begitu indah, pernikahan mereka dihadiri oleh para gilman, pelayan surga, dan malaikat yang tunduk pada perintah Allah. Allah berfirman, segala puji itu memujaku, kebesaran itu kainku, keagungan itu selendangku, dan makhluk seluruhnya adalah hambaku. Aku menyaksikan malaikatku yang menempati langitku, aku nikahkan Hawa dengan Adam dengan keindahan ciptaanku atas suatu mas kawin membaca tasbih dan tahlil kepadaku. Pada saat itu, para gilman dan malaikat yang hadir, menaburkan permata dan yakut sebagai tanda kemuliaan pernikahan ini. Hawa kemudian diserahkan kepada Adam, dan Hawa menerima mas kawin suaminya berupa sholawat kepada Nabi. Setelah pernikahan yang diresmikan di surga, Adam dan Hawa menjalani kehidupan mereka dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Namun, ada satu aspek penting dalam kehidupan pasangan ini yang belum mereka ketahui, yaitu cara reproduksi dan bersetubuh. Menurut kitab Al-Malakut, yang mengajarkan cara reproduksi dan bersetubuh kepada Hawa adalah malaikat Qadiril. Malaikat ini adalah salah satu malaikat yang pada awalnya adalah rekan sepasukan dengan malaikat Harut dan Marut, dan semuanya di bawah panji malaikat Mikail. Malaikat-malaikat ini pernah turun ke dunia untuk membantu Nabi Idris dalam memerangi iblis dan kemungkaran makhluk nisnas. Namun, nasib malaikat Qadiril berubah tragis, karena ia gagal melaksanakan tugasnya saat masa Nabi Sulaiman. Sebagai akibatnya, ia diusir dari surga dan dihukum oleh Allah, hingga sebelah sayapnya terbakar dan nurnya nyaris padam. Dalam kitab Al-Malakut diceritakan, ketika Adam dan Hawa masih berada di surga, Hawa mencoba menghiburnya dengan mempraktekkan persenggamaan seperti yang telah diajarkan oleh malaikat Qadiril. Inilah saat pertama kali Adam dan Hawa memahami konsep bersetubuh. Panduan tentang reproduksi dan bersetubuh yang diberikan oleh malaikat Qadiril menjadi penting bagi Adam dan Hawa, karena itu adalah bagian penting dari tugas mereka untuk membangun manusia di bumi setelah mereka turun dari surga. Dengan pengetahuan ini, mereka siap untuk memulai peran mereka sebagai orang tua pertama di dunia ini. Adam dan Hawa, setelah mendapatkan pengetahuan tentang reproduksi dan bersetubuh, mengalami perubahan besar dalam kehidupan mereka. Mereka tidak lagi tinggal di surga yang indah, melainkan harus turun ke bumi sebagai konsekuensi dari kesalahan mereka, memakan buah terlarang. Kehidupan di surga yang penuh kemakmuran, keindahan, dan kelimpahan digantikan oleh kehidupan di dunia yang penuh dengan tantangan dan ujian. Mereka diserahkan pakaian oleh Allah dan mengalami perasaan pertama kali seperti panas dan ketidaknyamanan. Mereka harus belajar untuk bertahan dan beradaptasi dengan lingkungan baru yang jauh berbeda dari surga. Namun, mereka juga membawa bersama pengetahuan yang penting tentang reproduksi dan bersetubuh yang akan memungkinkan mereka untuk menjadi orang tua pertama di dunia ini. Ini adalah tanggung jawab besar yang diberikan Allah kepada mereka, yaitu untuk memulai perjalanan umat manusia di bumi ini. Namun dalam kisah lain diceritakan bahwa malaikat Jibril lah yang mendatangi Adam dan memberikan panduan tentang bagaimana hubungan intim antara suami dan istri harus dilakukan. Adam dan Hawa sangat bersyukur atas bimbingan ini, karena ini adalah bagian penting dari tugas mereka untuk memulai perkembangan manusia di dunia ini. Setelah menerima panduan ini, Adam dan Hawa mendekati hubungan intim dengan pemahaman dan rasa hormat satu sama lain. Mereka menjalani peran mereka sebagai pasangan yang harus memahami dan menghormati tubuh satu sama lain. Dalam versi kisah lain diceritakan bahwa hubungan intim pertama kali justru terjadi ketika masih berada di surga. Setelah Allah menghalalkan pernikahan Adam dan Hawa, Allah menyiapkan kamar penanti mereka berupa kubah yang terbuat dari permata yang berasal dari Zabur. Kubah itu begitu megah dan bersinar terang, memancarkan keindahan surga yang tak terlukiskan.
Cahaya permata-permata tersebut menciptakan lapisan cahaya berkilau yang memenuhi seluruh kubah, menciptakan atmosfer yang magis. Ketika Adam ingin bersenggama dengan Hawa, maka dia masuk ke dalam kubah, dan terjadi sesuatu yang nikmat. Setelah mendapatkan pengetahuan tentang reproduksi dan hubungan intim, Adam dan Hawa segera menghadapi tanggung jawab besar sebagai orang tua pertama. Mereka menjadi pasangan yang ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi sumber keturunan manusia di dunia ini. Adam dan Hawa merasakan kebahagiaan yang mendalam saat pertama kali mereka melihat anak pertama mereka lahir ke dunia. Anak pertama mereka diberi nama Qabil yang diberkati oleh Allah. Kelahiran Qabil menjadi awal dari generasi manusia yang akan menghuni bumi ini. Sebagai orang tua pertama, Adam dan Hawa bertanggung jawab tidak hanya untuk mendidik dan merawat anak-anak mereka, tetapi juga untuk mengajarkan mereka tentang keimanan kepada Allah, moralitas, dan etika. Mereka harus memimpin dengan contoh yang baik dan mengajarkan nilai-nilai yang benar kepada anak-anak mereka. Adam dan Hawa juga harus bekerja keras untuk menyediakan kebutuhan keluarga mereka. Mereka harus mengolah tanah dan mencari rezeki dengan sungguh-sungguh. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.